Mari kita lanjutkan pembacaan dari kitab Nashul Ibad. Bismillahirrahmanirrahim. Waruwiyah dan telah diriwayatkan annahu alaihi salatu wassalam, bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kharaja, beliau telah keluar, zata yaumin, pada suatu hari, ala ashabihi, menjumpai para sahabatnya. Faqala, lalu beliau berkata, kaifa asbahtum, bagaimana kabar pagi ini kalian? Faqalu, lalu mereka menjawab, asbahna, kami pagi ini mukminin billah, dalam keadaan beriman kepada Allah. Faqala, lalu Nabi bersabda, wa ma'alamatu imanikum, apa tanda-tanda kalian beriman? Qalu, mereka menjawab, nasbiru, kami selalu bersabar, alal bala, atas ujian dari Allah. Wa nashkuru, dan kami selalu bersyukur, ala roh, atas segala kelapangan. Wa nardo, dan kami ridho, bil qadai, dengan ketetapan Allah. Faqala alaihi salatu wassalam, lalu bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, antum, kalian, al-mu'minuna haqqo, benar-benar telah beriman. Wa rabbil Ka'bah, demi Allah yang memiliki Ka'bah. Hadirin jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sudah menjadi ketetapan Allah bahwa dunia ini adalah darul ibtila, artinya tempat untuk menerima ujian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Alladzi, dialah Allah, khalaqal mauta, yang telah menciptakan kematian, wal hayata, dan kehidupan, liyabluwakum, untuk menguji kalian, ayyukum ahsanu amala, siapa yang paling baik amalnya di antara kalian. Suka atau tidak, senang atau tidak, kita pasti diuji oleh Allah, terutama orang-orang yang mengaku beriman kepada Allah. Karena kita sudah ditakdirkan oleh Allah hidup di dunia, maka kita harus menerima ujian itu. Karena kita sudah ada di ruangan ujian. Kalau nggak mau diuji, maka sebaiknya keluar saja dari ruangan ujian. Betul. Ya, kita sudah ada di ruangan ujian, maka harus siap menerima persoalan. Ya. Ujian itu tidak bahaya. Ujian itu bukan masalah. Yang bahaya itu adalah salah menyikapi ujian. Yang bahaya itu ya salah ngisi soal ujian, kan itu yang masalah. Bagi orang yang banyak persiapan, bagi orang yang belajar, bagi orang yang rajin, maka ketika waktu ujian itu tidak panik. Ya, dia tenang saja. Kenapa? Sudah belajar, sudah siap. Tapi bagi orang yang malas, bagi orang yang tidak pernah belajar, buang-buang waktu, maka ketika datang ujian pasti panik. Nah, kita sebagai orang yang beriman, sudah barang tentu kita pasti akan mendapati ujian yang lebih besar daripada orang-orang yang tidak beriman. Ya, sebagaimana yang Allah berikan kepada para nabi, para rasul.
Sehingga ada ayat am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum masalul ladzina khalu min qablikum massahumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu zilzalan syadida. Apakah kamu menyangka kalau kamu akan jadi ahli surga? Jangan merasa diri ini sudah menjadi ahli surga kalau belum datang kepada kalian ujian yang sebagaimana Allah telah memberikan kepada orang-orang sebelum kalian. Kalau kita belum diuji oleh Allah sebagaimana ujian yang Allah berikan kepada orang-orang soleh, kepada ahli-ahli surga, maka jangan kita yakin dulu kepada diri kita kalau kita ahli surga. Masathumul ba'sa wa dharra, mereka ditimpa dengan kesulitan, kesusahan, berbagai macam kesusahan Allah berikan kepada mereka. Bahkan wazulzilu zilzalan syadida, mereka diguncang kehidupannya dengan guncangan yang dahsyat. Ya, tidak ada orang yang paling berat menerima ujian selain ujian para nabi. Kalau hari ini ada orang yang diuji baik ekonominya, rumah tangganya, kehidupannya, itu nggak seberapa bila dibandingkan dengan ujian yang Allah berikan kepada mereka, orang-orang soleh sebelum kita. Ya, Nabi Musa dari lahir, Nabi Musa itu diujinya dari lahir, dari mulai dikandung dan diuji oleh Allah. Ketika ibunya mengandung ditongkrongin itu oleh tentara, ditongkrongin oleh polisi. Kalau ini ibunya ini, tahu ibunya Nabi Musa siapa? Ya Umi Musa. Ibunya Nabi Musa kan namanya Umi Musa. Ya kalau istrinya Nabi Harun siapa? Ibu Harun. Ibunya Nabi Musa namanya siapa? Umi Musa. Ini Umi Musa ditongkrongin ketika sedang hamil oleh tentara. Kenapa? Perintah Fir'aun, kalau ada ibu-ibu yang melahirkan bayinya laki-laki, bunuh. Dibunuh. Tongkrongin. Penuh dengan rasa was-was, khawatir kalau anaknya yang lahir laki-laki. Ya. Tapi oleh Allah diselamatkan bayinya Musa ini. Kemudian dihanyutkan di mana? Di sungai. Coba Pak, bayi sekarang kalau dihanyutkan di sungai gimana? Tenggelamnya. Gitu. Yang anehnya lagi ini sungai ngalir kemana tuh? Ke depan istananya Fir'aun. Itu sama aja kan? Buat apa juga diselamatkan, dialirkan di sungai kalau sungai itu ternyata ngalirnya ke depan istananya Fir'aun. Nah, ketemu juga. Akhirnya ketangkaplah bayinya Musa itu oleh istrinya Fir'aun. Siapa istrinya Fir'aun? Bukan Bu Fir'aun, Siti Asia ya. Siti Asia. Jangan kayak tadi Bu Fir'aun gitu. Siti Asia diambillah oleh Siti Asia, kemudian ketemu oleh Fir'aun. Kata Fir'aun harus dibunuh nih karena dia bayi laki-laki. Ya, karena berdasarkan mimpinya Fir'aun bahwa kerajaannya bakal dihancurkan oleh anak laki-laki yang berasal dari Bani Israel. Nabi Musa ini dari kalangan Bani Israel, sedangkan Fir'aun itu dari suku Kipti kan. Kata Siti Asia, jangan dibunuh. Kita kan tidak punya anak. Jadi Siti Asia itu tidak punya anak. Ya, kenapa? Karena Fir'aun itu tidak bisa menggauli Siti Asia. Tidak mampu, tidak ada kekuatan. Karena oleh Allah dijaga, sebagaimana doanya beliau Siti Asia, wa najjini min fir'auna wa amalihi. Siti Asia itu selalu berdoa kepada Allah, ingin diselamatkan dari istilahnya apa ya? Gangguannya Fir'aun. Jadi Fir'aun tidak bisa menyetubuhi Siti Asia, maka dia tidak punya anak. Karena kita tidak punya anak, ini harus kita jadikan anak angkat. Disetujuilah oleh Fir'aun kan gitu. Ya. Dan anak ini kan harus disusui.
Maka dicarilah ibu susu, ya. Ternyata tidak ketemu. Dibikinlah bewara, siapa yang bisa menyusui anaknya, maka dia mendapatkan hadiah atau upah. Ternyata semua ibu-ibu tidak ada yang cocok, ya, air susunya buat bayi ini, bayi Musa ini. Ternyata yang cocok hanya satu ibu, yaitu ibunya Nabi Musa. Tanpa sepengetahuan Fir'aun, dipertemukan lagi bayinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ibunya. Subhanallah. Artinya apa, jemaah dimuliakan Allah? Dari bayi saja, dari lahir saja sudah diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai dewasa, sampai menjadi nabi dan seterusnya. Begitulah kita hidup di dunia ini, tidak akan lepas dari yang namanya ujian. Ad-dunya darul ibtila. Yang paling penting bagi kita adalah bagaimana kita mensikapi ujian dalam kehidupan. Yang pertama adalah kita selalu siap. Ya, kita harus selalu apa? Siap. Siap apa? Siap menerima yang cocok atau yang tidak cocok dengan keinginan. Siap menerima yang sesuai atau tidak sesuai dengan keinginan. Karena dalam hidup ini tidak selalu sesuai keinginan, betul gak Pak? Ya, pengennya sama yang cantik, yang pintar, yang kaya, jadinya kagak. Begitu enggak? Atau sesuai keinginan Pak? Nah, dapat istri sesuai keinginan apa enggak nih? Kalau sesuai keinginan, bukan karena itu keinginan kita, itu karena cocok dengan kehendak Allah. Ya. Bukan karena itu keberhasilan kita, bukan. Karena kita ini harus siap menerima baik yang cocok dengan keinginan kita atau yang tidak cocok dengan keinginan kita. Kalau kita bekerja, kita usaha, pasti ada dua kemungkinan. Kemungkinannya apa? Untung atau rugi. Berarti apa? Siap untung, siap rugi. Betul. Karena kita siap untung doang ya. Kalau bisnis kan siapnya untung, kalau rugi nggak siap. Nah, harus kita siapkan tuh dua-duanya. Kita siap menerima untung dan juga kita siap menerima rugi. Ya, kalau nyalon bupati, ada yang mau nyalon bupati nggak? Ini lagi musim, lagi pasang-pasang apa? Baliho. Ada yang mau nyalon bupati. Ada dua kemungkinannya, kemungkinan menang, kemungkinan apa? Kalah. Itu dalam hidup pasti ada yang menang, ada yang kalah. Kita harus siap dua-duanya. Kalau menang kita siap, kalah pun kita siap. Ya. Kalau ngelamar, nih ada yang remaja-remaja atau yang masih bujangan, ya, atau yang jomblo, mana jomblo? Mau ngelamar, pasti kemungkinannya dua kan? Kalau ngelamar itu, kemungkinan diterima, kemungkinan ditolak. Ngaco ya. Yang pertama, yang kedua nih. Nah, kedua, kemungkinan diterima, kemungkinan ditolak. Harus siap. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi apa yang kamu tidak suka itu baik bagi kamu. Boleh jadi yang kamu tidak suka baik untuk kamu. Boleh jadi yang kamu suka tidak baik untuk kamu. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Ulangi, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi yang kamu tidak suka itu baik untuk kamu, boleh jadi yang kamu sukai itu tidak baik untuk kamu. Jadi kalau sudah apa? Sudah ditetapkan oleh Allah, ya sudah, berarti itu yang terbaik. Jangan menyesali, jangan ngedumel. Nyesel saya punya istri kayak kamu, nggak boleh. Nyesel saya punya suami kayak kamu, kenapa saya pilih kamu? Nah itu salah. Kenapa? Itu yang terbaik dari Allah. Jangan menyesali apa yang sudah ditetapkan oleh Allah, karena itulah yang terbaik dari Allah. Jangan dimuliakan Allah. Contoh lagi misalnya begini, kita mau
berangkat ke bandara, ya, pesawat jam 8 pagi misalnya, kita dari rumah sengaja habis subuh udah berangkat, ternyata di perjalanan macet, ya kan? Di perjalanan apa? Macet. Biasanya kita kan ngedumel ya, aduh macet, ketinggalan, bener kan? Ketinggalan, nyampe bandara udah terbang. Habis itu pulang ke rumah kan, karena ketinggalan dia pulang ke rumah. Di rumah duduk di kursi sambil nonton TV, buka ada beritanya apa? Pesawat jatuh. Apa yang diucapkan? Alhamdulillah. Ternyata pesawat yang jatuh itu pesawat yang akan kita naikin tadi, yang kita gagal. Jadi di situ kegagalan bukan suatu musibah. Ternyata itu cara Allah untuk menyelamatkan kita. Itu salah satu contoh. Jadi jangan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hidup ini tidak selalu cocok dengan keinginan. Syekh Taila mengatakan di dalam kitab Al-Hikam, bima yahtarulaka labi matahtaru li nafsika. Bima yahtarulaka, dalam perkara yang dipilih oleh Allah untukmu, lafi matahtaru li nafsika, bukan perkara yang kamu pilih untuk dirimu. Hidup ini bukan pilihan kita, tapi pilihan Allah. Jadi kita serahkan pilihan Allah apa, walaupun kita boleh memilih, tapi yang akan terjadi adalah pilihan siapa? Pilihan Allah. Nah, yang sekarang kita alami itu sudah pilihan Allah. Bapak lahir laki-laki, lahirnya di mana, tinggal sekarang di mana, itu sudah pilihan Allah. Walaupun bapak pengennya di mana, misalnya nih bapak pengen tinggal di kota wisata gitu. Tapi pilihan Allah tinggal di Villa Nusa Indah, ya sudah, berarti itu sudah pilihan Allah, itu yang terbaik. Jangan kita maksa apa yang kita pilih. Ya, anta turid wallahu yaf'alu ma yurid. Anda boleh punya keinginan, Anda boleh punya cita-cita, kalau Anda boleh punya harapan, tapi ingat yang akan terjadi adalah kehendak Allah. Jadi yang pertama, sikap kita adalah siap menerima yang cocok atau yang tidak cocok dengan keinginan. Hidup tuh begitu. Ya, kadang ada orang tuh kalau pas lagi makmur, kaya raya, ya pekerjaannya lagi lancar, nah, dia siap. Tapi ketika sudah pensiun, usahanya bangkrut, nah di situ banyak yang gak siap, sehingga timbul depresi. Nah ini yang tidak boleh terjadi, karena orang yang beriman selalu siap. Ya, apapun yang terjadi harus siap. Ada istilah apa? Sedia payung sebelum apa Pak? Sebelum hujan. Yang mana sih ya? Sedia payung sebelum hujan, artinya apa? Hujan itu tidak masalah bagi orang yang sudah siap payungnya. Masalah itu kalau nggak punya payung, panik dia waktu hujan, gitu. Panik. Tapi kalau dia sudah siap payung, sudah siap jas hujan, tenang aja. Nah kita harus siap dulu hidup ini, menerima yang sesuai atau yang tidak sesuai. Yang kedua, kita harus selalu ridho. Beda, tadi siap, yang kedua ridho. Ada orang siap, tapi setelah kejadian gak ridho, ngedumel, ya kejedot pintu, kepala benjol, pintunya ditendang, gak terima deh. Nah, padahal kan walaupun marah tetap aja sakit, walaupun marah tetap aja sudah benjol, kan begitu. Ya sudah, terima saja, sudah kejadian. Maka kata Nabi, warto bima qasamallahu takun agnanas, ridholah kamu dengan apa yang Allah berikan kepadamu, maka kamu akan menjadi orang paling kaya. Orang kaya bukan orang yang banyak harta, orang kaya bukan yang banyak materi, orang kaya bukan yang banyak jabatannya, tapi orang kaya adalah orang yang selalu merasa ridho dengan pemberian Allah. Itu orang kaya.
Ya, apapun yang dikasih oleh Allah dia ridho. Saya senang. Ya, walaupun mungkin ya rumah kontrak, kendaraan cuma punya sepeda, tapi dia ridho. Itu akan tenang hidupnya. Dibandingkan dia punya mobil, punya rumah, tapi tidak pernah merasa cukup, tidak merasa puas, tidak tenang di hidupnya. Ya, jadi kunci ketenangan hidup, kunci kebahagiaan adalah ridho dengan ketetapan Allah tadi. Wanardo bil qada, kami ridho dengan ketetapan Allah. Apapun yang Allah tetapkan kami ridho. Nah, jadi kunci hidup bahagia itu ridho dengan ketetapan Allah. Yang ketiga, ketika kita menghadapi hidup di dunia ini adalah dengan apa? Selalu berbaik sangka kepada Allah. Ya, jangan ada suudzon, jangan ada prasangka yang buruk kepada Allah. Mau jadi apa saya nih? Dari kampung, orang tua petani, mau jadi apa? Ya. Kalau begitu nggak jadi. Kalau begitu nggak bisa sukses. Kenapa? Karena dari awal dia sudah pesimis. Padahal Rasulullah itu lahir yatim, ya kan? Usia 5 tahun ibunya meninggal, berarti umur 5 tahun sudah yatim piatu. Waktu kecil apa kerjaannya? Miara kambing orang lain. Ya, gak ada pekerjaan, miara kambing kerjaannya. Ya, coba sekolah enggak, kuliah enggak, pesantren juga enggak. Namun domba, ya, kalau ada anak muda ke rumah bapak punya anak gadis, dilamar sama anak muda itu yang kerjaannya ngangon domba, membala kambing, gitu. Gak punya bapak, gak punya ibu. Ditanya, kamu kerjaannya apa? Mengembala kambing. Diterima gak? Jadi mantu. Bingung ya? Gitu. Kayaknya mau dikasih makan apa anak buah kan gitu. Ya. Karena kita selalu melihat kesuksesan itu dari latar belakang, ya kan? Dari latar belakang, ini bapaknya aja petani, dia aja pekerjaannya begitu, gimana mau sukses akhirnya? Tapi karena ada optimis di dalam diri beliau, maka Allah didik. Adzabani Rabbi fa ahsana ta'dibi, kata Nabi, Allah telah mendidik saya. Jadi Rasulullah itu langsung dididiknya oleh Allah. Sekolahnya itu gurunya Allah, kuliahnya itu dosennya langsung Allah. Ya, fa ahsana ta'dibi, dididik oleh Allah, diberikan sifat optimis, terus berkembang dewasa sehingga menjadi orang yang sukses, menjadi pemimpin sayyidu waladi Adam, pemimpin manusia di dunia wal akhirat, di dunia dan akhirat. Apa modalnya? Husnudzon billah, berbaik sangka kepada Allah. Ya. Saya itu dulu Pak masuk ke sini itu dari kampung. Ya, bapak saya petani, ibu saya juga petani, terus merantau lah ke sini. Nyangkut saya di Masjid Baitur Rahman. Jadi marbot saya 2004, 2005, 2006, 2007. Ya, sini mungkin ada tahu Pak Dokter Dodo. Ya, saya suka di masjid, gitu ya, tidur kecil. Kalau ada yang ngasih makan saya makan Pak, kalau nggak ada saya puasa. Begitu Pak. Jadi marbot ya tahu sendiri ya, ada marbot itu. Ya. Kerjanya apa? Udah saya ngajar ikro, mulai ngajar ikro, gitu kan, privat. Suatu ketika ada jamaah saya berangkat umroh. Ada jamaah saya berangkat umroh, seorang pilot. Dia bilang, mau nitip apa? Ya, dikiranya mungkin nitip beli gamis atau nitip bawain jam-jam korma gitu kan, oleh-oleh itu. Saya bilang saya enggak minta apa-apa, cuma tolong doakan saya. Doakan saya di sana. Apa mintanya apa? Saya tulis Pak.
doa itu, karena saya malu mengucapkannya. Saya tulis, kalau sekarang udah lama udah kejadian. Saya tulis tuh, satu, saya ingin punya istri, ingin nikah. Satu Pak, nggak ditulis 2, 3 nggak. Saya ingin punya istri, ingin nikah, yang soleha, yang cantik gitu ya. Semua juga begitu ya, pengen yang soleha, yang cantik, ingin punya istri cantik soleha. Itu satu. Yang kedua, saya minta supaya didoakan untuk berangkat haji atau umroh. Coba Pak, kan jauh banget kondisi saya dengan keinginan saya kan. Ya, pengen haji atau umroh. Itu yang kedua, saya minta itu. Yang ketiga, saya ingin punya santri. Ya, ingin punya santri. Saya bawa ilmu walaupun sedikit, saya ingin manfaat. Saya ingin punya santri. Subhanallah Pak, jamaah saya ini berangkat umroh, selesai baru diceritakan. Alhamdulillah doanya sudah saya bacakan, sudah dibacakan di depan kamu. Saya bilang mudah-mudahan Allah kabul. Gak lama dari situ, gak pakai hitungan bulan, ya, mungkin 1 atau 2 bulan paling lama itu. Saya ditelepon dari pesantren sama guru saya, kamu harus nikah. Gak punya calon, udah pilih kamu mau yang mana. Ya udah pilih, saya pilih. Ya sesuai keinginan. Masya Allah, singkat cerita dikasih waktu seminggu nikahnya. Ya nikah. Itu yang pertama. Jadi Allah kabul. Makanya ini ada yang mau umroh nih, siapa? Kang Cecep, kayak saya dengar katanya Kang Cecep mau umroh ya. Kang Cecep, Kang Saron, Kang Oni ya. Masya Allah, luar biasa. Ya, ini manfaatkan nih, biar dia mendoakan kita juga. Ya, yang mau nikah, yang belum nikah ya. Nah minta ya. Sudah jangan macam-macam ya. Sangkanya dia terus dibajar. Itu Allah kabul Pak. Yang kedua, saya minta apa tadi? Haji atau umroh. Bisa minta ke tanah suci. Tanah suci dulu. Saya ingin umroh atau haji. Subhanallah, saya di 2007 menikah, 2010 saya umroh. Ya, saya umroh pertama dengan Haji Wahyu. Ada tuh beliau. Dengan beliau saya berangkat umroh pertama. Ya Allah. Dan beliau dikabulkan juga doanya kan. Waktu umroh minta haji, Allah kasih haji. Saya juga sama, waktu umroh saya minta haji, pengen berangkat lagi. Ya kan? Ya Allah, jangan kau jadikan ini yang terakhir bagi saya. Itu. Allah kabul 2010. Yang ketiga saya minta apa? Santri. Dan alhamdulillah 2013 kita sudah mulai ada santri yang belajar di Baitur Rahman. Terus sekarang 2016 saya punya pesantren. Itu artinya kita itu optimis saja, jangan lihat diri sendiri. Kalau lihat kemampuan diri bisa apa, punya apa? Kita selalu husnuzon saja kepada Allah. Karena bagi Allah itu mudah sekali. Ya, untuk merubah keadaan itu mudah sekali. Jangan dimuliakan Allah. Saya tadi ketika umroh pertama, saya minta kan kepada Allah begini Pak, saya mintanya itu. Jadi ketika saya sedang sa'i, tiba-tiba ada seorang ibu-ibu dari Mesir, Iskandaria. Saya tanya, ibu dari mana? Iskandaria. Beliau minta tolong ke saya untuk mendorong kursi roda beliau. Pas saya mau di Bukit Sokai, pas mau sa'i, saya berpikir kalau nggak didorong kasihan. Kalau didorong jangan. Kalau saya itu kan lumayan Pak, beda waktu kan cepet ya. Walaupun panas tapi rasanya ya nggak ringan aja kalau tawaf. Tapi kalau saya itu berasa banget. Nah ini saya dorong orang yang badannya gemuk luar biasa. Tapi saya kemudian di situ berdoa kepada Allah, ya Allah, rasanya bahagia gitu kalau saya itu bisa ibadah haji atau umroh bersama saya punya ibu. Saya membayangkan ibu saya sendiri gitu. Jadi ringan aja tuh 7 putaran bawa orang enggak kenal Pak sebelum saya. Enggak sebut nanya namanya siapa, saya dorong aja udah tuh 7 putaran. Ya.
Subhanallah, doa itu Allah kabul. Ibu saya berangkat. Kemudian saya ketika berdoa di Ka'bah itu ya itu Allahumma la taj'al hadza akhiru ahdi. Ya Allah, janganlah Engkau jadikan ini yang terakhir bagi saya. Ternyata saya kemudian diberangkatkan haji oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak istri semua udah ke sana. Itu apa? Optimis, itu husnudzon, minta kepada Allah karena bagi Allah tidak ada yang sulit. Ya. Hanya dimuliakan Allah, maka saya kemarin itu 2023. Saya 2023 itu bareng-bareng bikin paspor. Saya, istri, anak saya semua saya bikin paspor. Termasuk saya punya orang tua di kampung saya suruh bikin paspor semua. Kenapa? Satu saat kalau berangkat, ya itu nggak harus repot bikin paspor dulu kan? Kita udah siap. Ya, karena paspor sekarang 10 tahun, ya kan 10 tahun. Benar Pak, kejadian itu kejadian. Anak saya 2 itu yang di pondok itu ikut. Terus saya juga tiba-tiba diajak umroh, masya Allah. Itu kalau nggak ada paspor repot saya. Karena jalannya cuma 1 hari saja. Itu artinya apa? Kita jangan melihat diri kita nggak punya apa-apa, kita nggak bisa apa-apa. Tapi Allah Maha Kuasa. Semua bagi Allah itu bisa. Idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Kalau Allah mau, Allah tinggal jadi. Apa yang terjadi sekarang sama saudara kita, Kang Cece, Kang Oni, ini kan sebetulnya hakikatnya kuasa Allah. Ya, itu adalah kehendak Allah, itu kuasa Allah. Husnudzon billah, selalu berbaik sangka kepada Allah. Apapun yang terjadi kita selalu berbaik sangka. Harta itu berupa penyakit, harta itu berupa kesulitan ekonomi, itu harus dijadikan sebagai ladang untuk husnudzon kepada Allah. Kita baik sangka kepada Allah. Kalau kita sakit baik sangka saja, mudah-mudahan sakit ini menggugurkan dosa. Mudah-mudahan sakit ini mengangkat derajat saya dunia akhirat. Mungkin ada dosa yang tidak bisa dihapus dengan sholat. Mungkin ada dosa yang tidak dihapus dengan istighfar. Hanya bisa dihapus dengan sakit. Maka sakit ini bagi saya bukan suatu beban. Jadi kita harus selalu berbaik sangka. Kemudian kita selalu bersandar kepada Allah. Tawakal kepada Allah. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa yang bersandar kepada Allah, Allah akan mencukupkan. Allah cukupkan. Jangan bersandar kepada makhluk, jangan meminta kepada makhluk, jangankan meminta, berharap saja jangan. Ya. Berharap saja jangan kepada makhluk. Kenapa? Kalau sudah berharap kepada makhluk, kalau meminta kepada makhluk, maka ujung-ujungnya kecewa. Ya, benar. Kita datang kepada seseorang dengan harapan dia bisa bantu kita. Ternyata setelah kita datang ke dia katakan saya lagi susah, saya juga butuh bantuan orang, butuh bantuan kamu. Apa coba? Kecewa kita. Ya, jadi berharap saja kepada Allah. Kalau kita berharap kepada Allah, kita bersandar kepada Allah, minta kepada Allah, pasti Allah akan memberi kecukupan. Saya Pak, alhamdulillah dulu ketika saya mulai ada santri, saya baru pulang dari Papua itu dapat titipan anak 10 dari Papua. Saya sempat berpikir, siapa yang mau biayain? Ini anak harus sekolah, ini anak harus makan, ini anak harus diurus. Dari mana biayanya? Tapi subhanallah, kita berdiskusi dengan teman, kemudian udah kita lillahi ta'ala aja. Maka kita kasih nama pesantren Bina. Kenapa? Kita harus yakin kalau sudah karena Allah, kalau kita sudah niat karena Allah, minta kepada Allah, yakin dengan pertolongan Allah, tidak usah ragu. Alhamdulillah, saya sepanjang punya pesanan tidak pernah saya minta-minta, ya. Tidak pernah saya minta-minta, tidak pernah saya bikin proposal. Ya. Alhamdulillah sekarang kurang lebih anak saya ada kurang lebih 100. Makan gratis, pakaian alhamdulillah tiap tahun dapat, ya, perlengkapan ngaji dapat. Dari mana?
Kalau kita yakin kepada Allah, Allah datangkan, hadirkan orang-orang yang baik. Ya, untuk berasnya disuplai, untuk lauknya disuplai. Ya, untuk semua kebutuhan santri udah ada yang dijamin. Kenapa? Karena kita yakin kepada Allah, kita bersandar kepada Allah. Tidak usah minta Allah kalau menghendaki Allah datangkan. Itu yang ngasih beras Pak dari Pontianak. Tiap bulan dia suplai beras ke kita. Gak pernah nyari kita, dia yang nyari. Ya. Yang ngasih lauk siapa? Ada orang muslimin jamaah, dia bilang, kalau santrinya pengen lauk, ambil aja di pasar. Jadi anak saya, santri saya kalau ke pasar Koten, mereka suka mengambil apa nih? Ada tukang ikan, bilang ke tukang ikan, ya minta. Ada tukang daging, dia bilang ke tukang daging, tukang sayur, dia bilang ke tukang sayur. Udah tuh, gede Masya Allah. Ya, jadi artinya apa? Kalau kita pol yakin kepada Allah, tawakalnya kepada Allah, bersandar kepada Allah, Allah mudahkan. Ya. Daripada kita bawa proposal, ya, terus nggak dikasih kan kecewa ya. Kemarin ini saya ada miskomunikasi kemarin itu Pak. Jadi saya ditelepon sama Baitul Mukmin waktu Idul Adha itu, ya. Santrinya ada yang di sini ya ambil daging kurban gitu kan. Saya suruh santri ambil daging kurban ke musola Baitul Mukmin, musolanya dekat kali. Lah nggak datang ke Baitul Mukmin, datang di Al-Hidayah. Kan bingung Pak. Saya nggak tahu kalau datangnya ke Al-Hidayah. Tapi ketika dari Al-Hidayah itu kasih kan. Aduh, saya bilang, saya malu nih sama orang Hidayah ini. Jangan-jangan dia jual nama saya dan anak ini. Ternyata anak ini nggak tahu mana Baitul Mukmin, mana Hidayah, pokoknya pinggir kali. Itu malam-malam orang Baitul Mukmin nelpon saya, tapi ini daging nggak diambil-ambil, kalau nggak diambil mau saya kasih orang ini, gitu kan? Wah, saya bilang santri saya udah kesana, udah ngambil. Belum. Udah Pak, belum. Wah, saya balik sama Baitul Mukmin. Benar Pak, saya panggil tadi, kamu yang di mana? Yang itu Al-Hidayah. Waduh, mohon maaf ya, itu saya nggak pernah minta. Itu salah masuk. Tapi kalau masalah di sini baik-baik ya kan, pulang dia bawa gitu. Kenapa? Udah kalau kita sudah hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Ini zikir yang harus kita yakini. Cukup Allah yang membantu saya, cukup Allah yang melindungi saya, cukup Allah yang menjadi wakil saya. Nabi Ibrahim itu ketika dibakar di dalam api itu dibantu malaikat hujan, ditolak bantuan malaikat. Ya kan? Maka malaikat hujan, kalau saya turunkan hujan selesai urusan. Api kan mati dengan hujan. Tapi kata Nabi Ibrahim, gak usah dimatiin, gak usah diturunkan hujan. Ya, beliau cukup mengucapkan hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Cukuplah Allah yang menolong saya. Ente gak usah nolong saya. Kalau kita hebat banget ya, bantuan malaikatnya ditolak, apalagi bantuan dewan Pak. Bantuan presiden kecil. Ini bantuan malaikat ditolak oleh Nabi Ibrahim. Kenapa? Karena betul-betul beliau hanya berharap kepada Allah. Terakhir jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita banyak-banyak berdoa kepada Allah. Kenapa? Kita sebagai orang beriman punya senjata. Dalam hidup ini sudah disiapkan senjata. Senjatanya bukan bom, senjatanya bukan nuklir, senjata kita bukan pedang, senjata kita apa? Doa. Doa yang baik. Doa yang baik. Ya. Yang penting doa saja. Masalah dikabulnya kapan itu terserah Allah. Pokoknya doa saja baik. Kenapa? Orang berdoa pasti dijawab. Ud'uni astajib lakum. Kita kan suka melakukan ya. Katanya kalau kamu berdoa kan gitu kata Allah ya. Doalah kamu kepadaku pasti aku ijabah. Kita sudah doa
belum datang. Nah masalahnya kita nggak paham masalah ijabah doa. Ijabah doa itu ada 3. 1, Allah ijabah sesuai dengan yang kita minta. Ya, minta duit dikasih duit, minta makan dikasih makan, minta istri dikasih istri, kan gitu. Minta jabatan dikasih jabatan. Itu artinya pengkabulan doa sesuai dengan permintaan. Atau ijabah doa itu Allah memberikan yang mengijabah tapi dengan nikmat yang lain, dengan rezeki yang lain. Mintanya duit tetapi dikasihnya sehat. Matanya sehat, telinganya sehat, tangannya sehat, kakinya sehat, gitu kan, jantungnya sehat. Itu juga bentuk pengkabulan doa. Ya, ketika badan kita sehat, mungkin badan sehat inilah sebagai jawaban dari Allah atas doa kita. Ya. Atau yang ketiga, mungkin kenikmatan itu Allah tunda nanti di akhirat. Dan itu sifatnya abadi. Jadi tidak ada doa yang tidak diijabah oleh Allah. Semua doa pasti diijabah. Kadang kita nggak paham tentu ijabah doa. Nah tugas kita itu doa saja. Dan hati-hati Pak, doa itu tidak hanya Allahumma, tidak hanya Rabbana. Kadang ucapan juga itu bisa jadi doa. Ya, ini saya ada cerita sedikit terakhir ya, supaya kita selalu menjaga ucapan, pikiran dan perbuatan. Ternyata sebelum kita Allahumma, sebelum kita Rabbana, itu sudah jadi doa. Ini kemarin ada tetangga saya minta diantar ke Lampung. Ya, minta diantar ke Lampung untuk acara pernikahan. Saya antar sampai Lampung. Sebelum berangkat, saya tanya, saya ikut mobil pengantin atau mobil sendiri? Kata si pengantin, Ustaz mau mobil sendiri ya. Emang kenapa? Kan mobil saya kosong, dia bilang. Saya mendingan nebeng aja mau pengantin, gitu kan? Enggak kan? Mobil saya ini seminggu nggak balik ke Jakarta, gitu. Mobil saya mau ditaruh di Lampung, bahasanya gitu. Mau ditaruh di Lampung seminggu. Jadi nanti penumpang di situ numpang di mobil saya, mobil pondok. Ya udah seperti itu. Berangkat ke Lampung, malam berangkat nyampe subuh. Ya nyampe subuh, acara nikahnya pagi. Pas turun dari kapal, itu tiba-tiba si mobil pengantin itu mogok, gak hidup. Ya gak hidup. Udah habis semua tuh penumpang kapal, sampai petugas marah-marah, Pak cepetan ini keluarin gitu. Didoronglah mobil itu, disandarin di pelabuhan. Saya bilang udah, gak usah ngurusin mobil dah. Ini udah, kita masih ada perjalanan, masih jauh ke Lampung Timur, masih ada 2 jam lagi perjalanan. Udah yang penting acara nikahan jadi dulu, gak usah ngurusin mobil, berangkatlah, taruh ke mobil situ. Ya. Udah begitu, udah selesai, kita kesana nyampe lokasi, terus sampai nikah, karena hari Jumat, saya Jumatan, terus sorenya kita pulang. Ya, sorenya pulang. Itu mobil masih ngeduduk di pelabuhan, mau diapa-apain. Ya. Ternyata setelah saya pulang ke sini itu seminggu di sana benar. Ya. Seminggu kemudian saya lihat di sebelah udah datang tuh orang pengantin, udah datang, mobilnya udah ada. Berarti benar seminggu itu mobil ngejebur dari pakai bisa. Karena bahasanya itu mobil mau ditaruh di Lampung. Benar-benar ditaruh Pak gitu. Nah, bahasanya sebenarnya jangan ditaruh gitu ya. Itu mobil mau dipakai di Lampung selama seminggu gitu kan. Jangan dibilang ditaruh. Ya, kalau ditaruh benar-benar ditaruh, Pak, nggak bisa diapa-apain gitu. Hidup-hidup pas sudah seminggu hidup. Nah, itu kan bahasa. Kadang kita itu sengsara karena ucapan kita sendiri. Iya kan? Karena kita itu menderita karena salah ucapan kita sendiri. Mohon maaf Pak, ngomong sama anak hati-hati. Ya, jangan bilang sama anak itu dasar nakal. Lah, kan maksudnya kan jangan nakal kan gitu ya. Tapi karena bahasanya salah, dasar nakal, nakal benar-benar. Ya, jangan kita ini sembarangan berbicara. Kenapa? Kadang ucapan ini adalah didengar dan itu dicatat dan itu jadi doa. Ya kan? Apa? Ma yalfidu min qaulin illa waladaihi raqibun atid.
Tidak ada satu ucapan yang diucapkan melainkan tercatat oleh malaikat raqib dan atid. Berarti kan ada catatannya. Subhanallah. Maka jadi ucapan kita, apalagi doa-doa kita yang terbaik buat kita, buat keluarga kita. Mudah-mudahan kita semuanya bisa menghadapi ya ujian-ujian di dunia ini dengan baik. Kita mensikapinya dengan baik. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mukminuna haqqan, benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, bersabar dengan ujian, bersyukur dengan kenikmatan, dan ridho atas ketetapan Allah. Semoga kita semuanya panjang umur, sehat walafiat, istiqomah di dalam ibadah, disolehkan keturunan kita, dan ditenteramkan rumah tangga kita, diberkahkan rezeki kita, dan semoga kita diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.